Oke, Assalamualaikum. Hari ini kita berjumpa lagi dan materi yang akan kita bahas yaitu gimana caranya mengolah data ganda. Nah, data ganda di sini kita akan coba bahas data gandanya. Kalau misalnya data ganda itu di bawahnya ada data yang sama, maka data yang pertama itu dianggap data ganda. Tapi kalau misalkan kita menuliskan data yang pertama itu di baris pertama dalam satu kolom, di bawahnya tidak ada ditemukan data yang sama, maka yang pertama tidak dianggap ganda. So di sini penulisan data gandanya atau duplikatnya hanya di awal saja. Dan kalau misalnya tidak ada data yang dianggap sama atau duplikat, maka tidak ada data ganda. Oke, kita akan buat rumus dengan menentukan data ganda atau tidaknya dengan beberapa kombinasi formula. So dalam satu video ini ada banyak formula yang kita bisa manfaatkan atau kita belajar di satu tutorial video ini ya. So kita langsung aja ke video tutorialnya dan let's go. Oke, jadi sekarang kita coba bahas gimana caranya mengolah data ganda ya. Nah, ganda di sini yaitu kita akan mengasih tanda kalau misalnya kita tuliskan ganda yang di bawahnya ada yang data yang sama, menuliskan data sama, berarti nanti di data yang pertama itu tertuliskan ganda atau duplikat ya. Contoh misalkan di sini ada melon misalnya. Kalau melon itu di bawahnya ada melon, maka di sini dianggap ganda ya. Yang pertama. Kalau melon kedua itu tidak ganda, ketiga apalagi ya. Kemudian misalkan lagi seperti ini jeruk ya. Nah, jeruk ini karena di bawahnya ada lagi di sini, maka saya akan coba kasih gandanya itu yang data pertama di sini tertulisnya ganda. Tapi kalau misalkan jeruknya tidak ada di bawahnya lagi ya, di bawah jeruk yang pertama ini, berarti nanti kita tidak dianggap ganda. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita cobalah untuk menggunakan rumus COUNTIF. COUNTIF ini yaitu untuk menghitung dengan kriteria. Nah, sekarang kita ambil ranknya. Ranknya kita coba data yang ini sampai dengan B3. Kemudian sekarang kita ambil kriterianya yaitu B3 seperti ini ya. Tapi yang pertama untuk rank yang pertama ini ya, barisnya kita kunci saja seperti ini. Jadi ada $3. Kalau $3 berarti yang terkunci adalah baris ketiganya. Lalu kalau misalnya dolarnya di depan di sini berarti yang terkunci adalah kolomnya. Kalau kedua-duanya antara di depan dan di tengah ini berarti kolom dan baris terkunci. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah kayak gini coba kita enter dulu. Nah, ini hasilnya kan 1. Kalau kita tarik seperti ini maka nilainya ada 1 ada 2. Nah, kalau 2 itu berarti ganda. Oke, ini 1. Dan yang kedua adalah ganda ini ya. Kemudian ada lagi yang rambutan. Rambutan ini di pertama 1, tapi ada rambutan yang kedua, maka dia value-nya adalah 2. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, kita coba ganti 1 dan 2 itu dengan false dan true ya. Jadi kita gunakan di sini tambahan formula ya. Kalau misalnya sama dengan 1 gitu kan, COUNTIF sama dengan 1, maka di sini kita ambil true dan false. Kalau 1 berarti true, kalau 2 berarti false. Kita enter. Oke, ini hasilnya kan true. True itu berarti nilai value-nya adalah 1. Coba kita tarik, kalau 2 pasti false. Oke, ini 2 ya, false, ini juga false. Kenapa false? Karena ini lebih dari 1. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba di sini menggunakan logika ya. Logical test. Logical testnya kita coba dengan fungsi if seperti ini. If COUNTIF seperti ini ya. Ini if COUNTIF B3 sampai B3 sampai dengan 1 seperti ini, maka di sini dianggap value if true-nya kalau misalkan hasilnya adalah true. Oke, hasilnya ada true, maka di sini adalah ganda seperti ini. Kalau false berarti kita kosongin. Kita enter. Muncul seperti ini, tinggal ya saja. Oke, jadi ganda ya. True berarti ganda, kalau false berarti kosong. Oke, ini false kosong ya, ini juga false kosong. Oke, bukan ganda ya. Nah, sekarang ini adalah logical test terbalik ya. Jadi misalnya yang satu datanya itu dianggap ganda, tapi yang double ini berarti dianggap tidak ganda. Tidak masalah ya, karena di sini kita akan membuat logical test kembali. Oke, logical test yang berikutnya kita tambahkan lagi dengan fungsi if ya. Oke, if seperti ini. Nah, logical test berikutnya adalah dengan COUNTIF. Kita akan hitung dulu dengan kriteria menggunakan rumus COUNTIF seperti ini.
Nah, count if ini yaitu rank. Jangan lupa rank ini adalah kriteria. Kita ambil datanya semua yang ada di kolom B. Maka di sini tulis aja teman-teman B sampai dengan B. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk kriterianya titik koma, yaitu kita ambil data yang paling awal, yaitu B3 seperti ini. Oke, ini tutup kurung saja. Nah, sekarang logical test ini kita akan menghitung di kolom B semuanya dari B1 sampai B1 juta sekian ya, yang dengan kriteria adalah B3 itu kalau lebih dari 1. Oke, maka nah sekarang value if true-nya kalau misalkan benarnya ini kan ganda, kalau misalkan benar, nah sekarang yang ganda-ganda ini kita kosongin, dibalik ya, yang ganda-ganda ini kita kosongin, yaitu titik koma kita kosongin, kemudian kita value if false ya. Jadi kalau ganda ini dengan fungsi count if count if, tapi kalau misalkan value-nya if false berarti kita kosongin seperti ini. Oke, kita coba enter, kemudian muncul seperti ini, tinggal yes saja ya. Jadi yang ganda ini berarti kosong. Sekarang kita tarik aja seret jreng. Nah, coba kita lihat. Jadi jeruk yang dianggap ganda itu karena dia ada di bawahnya ya data yang sama, tapi yang di bawah tidak termasuk ganda ya, tidak tertulis ganda gitu, maksudnya gitu. Tidak tertulis ganda, dia akan menuliskan gandanya atau duplikatnya di data pertama saja, seperti jeruk, kemudian ada rambutan. Kalau di bawahnya ada rambutan berarti gandanya di awal. Oke. Nah, kalau misalkan ini rambutannya saya ganti menjadi yang keduanya ya, yang rambutan kedua atau data keduanya, rambutan saya ganti menjadi mangga ya. Oke, kita enter, maka rambutan tidak dianggap ganda karena di bawahnya tidak ada lagi, seperti itu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini akan menampilkan informasi duplikat ataupun ganda hanya di data awal saja. Kalau misalkan data awal ini, di bawah data awal ini ada data yang sama, maka dianggap ganda. Kalau misalkan tidak ada data yang sama, maka tidak dianggap ganda atau dikosongin seperti ini datanya. Oke, jadi kayak gitu ya. Oke, saya kira ini aja video singkatnya. Moga aja video ini bermanfaat, dan silakan untuk berkreasi untuk membuat case-case yang lain selain contoh di bawah ini ya, selain contoh yang ada di video ini. Dan ya, terima kasih. Assalamualaikum.